Berita pilihan hari ini. Pelatih Malaysia puji kualitas pemain diaspora Indonesia dan bandingkan dengan negaranya. Dua negara ASEAN kepanasan langsung kebut ganti pelatih dan borong naturalisasi. Alhamdulillah, kerja keras PSSI membuahkan hasil baik. Terima kasih Pak Erik dan jajarannya yang sudah memperjuangkan masyarakat Indonesia agar bisa mudah nonton dan mendukung Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Olimpiade Paris Prancis 2024. Garuda Muda akan melakoni babak playoff melawan Timnas Guinea U23 pada 9 Mei 2024. Itu merupakan kesempatan terakhir bagi Timnas Indonesia U23 untuk tampil di Olimpiade. Timnas Indonesia U23 tak perlu berkecil hati. Sebab kesempatan anak asuh Shin Tae-yong ke Olimpiade Paris 2024 masih terbuka lebar. Sebelumnya, pertandingan tersebut diputuskan digelar secara tertutup. Bahkan awalnya belum diketahui apakah laga penentu nasib itu akan ditayangkan langsung oleh televisi atau tidak. Namun kini hasil lobi PSSI ke FIFA dengan maksud agar laga tersebut ditayangkan membuahkan hasil. Kini penggemar Timnas Indonesia tak perlu risau. RCTI akan menyiarkan langsung laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Guinea U23 pada babak playoff Olimpiade Paris 2024. Dukungan tentu wajib diberikan bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Indonesia menginspirasi. Timnas Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir telah menginspirasi negara-negara Asia Tenggara lainnya, terutama Filipina dan Vietnam, untuk mengejar kesuksesan yang sama. Timnas Indonesia berhasil mencapai prestasi yang mencolok seperti melangkah ke semifinal Piala Asia U23 dan melangkah kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Di bawah pelatihan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia Senior U23 dan U20 berhasil lolos ke berbagai turnamen besar termasuk Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesuksesan ini memicu Filipina dan Vietnam untuk meniru langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Timnas Indonesia. Untuk bersaing dengan Timnas Indonesia, kedua negara itu menunjuk pelatih baru di tim nasional jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sama-sama tergabung di grup F. Filipina menunjuk pelatih berpengalaman asal Belgia, yakni Tom Saintfiet, yang sebelumnya meraih kesuksesan besar saat melatih Gambia di turnamen Afrika. Sementara itu, Vietnam akan dilatih oleh Kim Sang-sik asal Korea Selatan menggantikan Philippe Troussier yang 3 kali berturut-turut dikalahkan Timnas Indonesia. Pelatih Filipina dan Vietnam kemudian langsung ditugaskan untuk menjaring pemain-pemain keturunan yang kini tersebar di berbagai belahan dunia. Tom Saintfiet bahkan telah mengantongi 8 pemain yang tak lama lagi akan dinaturalisasi untuk memperkuat Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama-nama tersebut diantaranya Rafael Obermeier, Anthony Markanich, Joseph Bachai, Zico Bailey, Dylan de Muynch, Johannes Sylvain, Jorn Martin Christensen, dan Adrian Ugelvik. Vietnam pun bakal melakukan hal yang sama meskipun mereka sudah mempunyai beberapa pemain keturunan seperti Dang Van Lam, Nguyen Philip, Mac Hong Kuan, dan Adrianus Schmidt. Meski demikian, langkah Vietnam untuk mencari pemain keturunan di Eropa masih menemui banyak hambatan dan ini mendapat kritik oleh para pengamat setempat. Kisah Nguyen Philip menunjukkan bahwa masih banyak hambatan yang menghalangi atlet-atlet Vietnam di luar negeri untuk memberikan kontribusi kepada tanah air mereka, kata Pandit Ngo Quang Tung. Dalam jangka panjang, Vietnam masih perlu mengeksploitasi lebih baik pemain dari luar negeri. Namun kita masih menghadapi hambatan kebijakan, tidak ada prioritas khusus untuk atlet-atlet berprestasi seperti Indonesia, ujar pengamat lainnya Fu Kuanghui. Pelatih Malaysia puji pemain diaspora Indonesia. Mantan pelatih Timnas Malaysia, Ong Kim Swee, memuji kualitas pemain keturunan yang ada di skuad Timnas Indonesia. Ia menilai sekalipun Jay Edzas, Ivar Jenner atau Rafael Struijk hanya bermain di kasta kedua sepak bola Eropa, mereka tampil di kompetisi yang kompeten. Efeknya pun berimbas kepada Timnas Indonesia. Semenjak diperkuat banyak pemain keturunan berkualitas, skuad Garuda perlahan-lahan performanya meningkat. Kabarnya nama-nama seperti Jairo Riedewald dalam kurung Crystal Palace, Mees Hilgers dalam kurung FC Twente, dan Emil Audero dalam kurung Inter Milan masuk radar. Hal ini pun mendapat pujian dari Ong Kim Swee yang mengantarkan Timnas Malaysia U23 juara SEA Games 2011. Ia mengatakan pemain keturunan Indonesia memiliki kualitas karena ditempa kompetisi benua biru. Hal itu berbeda dengan pemain keturunan Malaysia yang hanya merumput di dalam negeri. Sekalipun ada pemain keturunan yang bermain di luar negeri, hanyalah Dion Chols.
Mantan pemain timnas Belgia U21 itu saat ini merumput bersama klub Liga Thailand, Buriram United. Maupun mereka dalam kurung pemain keturunan Indonesia bermain di Divisi 2 di Eropa, itu merupakan liga yang cukup kompetitif dan mereka bermain di kompetisi yang berkualitas. Sebaliknya di negara kita, pemain keturunan kita cuma main di kompetisi lokal. Apakah itu membantu? Kata Ong Kim Swee dikutip dari channel YouTube Harimau Malaya. Bagi saya, kami sebaiknya mulai untuk berpikir mendatangkan pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Tepatnya yang main di kompetisi top Eropa. Lanjut pria yang kini menjabat sebagai pelatih Sabah FC ini. Menarik menanti pergerakan Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM ke depan. Sanggupkah ada pemain keturunan tambahan yang didatangkan FAM untuk memperkuat timnas Malaysia?